Bab 36 Kalian bisa mulai melarikan diri. Ini adalah 20% dari saham asli perusahaan kami. Hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Fiona menyerahkan perjanjian transfer saham yang sudah ditandatangani pada Devan. Devan mengangguk dan menerimanya. Devan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa jam berapa sekarang. Baru akhirnya dia sadar bahwa itu mati. Sepertinya itu karena Devan lupa mengisi baterai ponselnya tadi malam. Fiona punya 2 ponsel. Satu untuk perusahaan dan satu untuk kegiatan pribadi. Hanya sedikit orang yang tahu nomor telepon pribadinya. Yang dipakai untuk perusahaan kebetulan juga kehabisan baterai. Dia menggunakan charger ponsel pribadinya untuk diberikan pada Devan. Setelah diisi, ponsel bergetar hebat saat Devan menyalakannya. Serangkaian pesan teks masuk. Setelah membuka untuk memeriksanya, ekspresinya berubah drastis. Itu adalah pesan dari Odin. Mengatakan bahwa Evelyn ditangkap oleh Torang. Gavin dan dia sudah membawa pasukan ke keluarga Sarko untuk menyelamatkannya. Odin juga mengirim Devan lokasinya. Devan, Torang bajingan itu kuat banget. Kalau kamu tidak datang, tamat sudah Kak Gavin. Ini adalah pesan terakhir dari Odin. Ketua kelas, aku ada urusan mendadak, jadi aku harus pergi dulu. Devan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia langsung pergi. Dia bahkan tidak memakai mobil. Langsung berlari menuju lokasi yang diberikan Odin padanya. Gavin, bertahanlah. Saat ini, dia berlari lebih cepat dari mobil. Melihat ke arah Devan pergi. Fiona bergumam pada dirinya sendiri, Devan. Apa yang sudah kamu alami dalam 3 tahun terakhir? Krik. Terdengar suara patah tulang. Punggung Gavin diserang telak dengan lutut Torang. Tulang punggungnya patah seketika. Meski begitu, Gavin tidak langsung mati. Tapi dia jelas sudah sekarat. Bagaimanapun, meski dia cukup beruntung untuk tetap bertahan hidup, paling akan cacat seumur hidup. Tuan muda, Gavin sudah melakukan yang terbaik. Perlahan Gavin menutup matanya. Membosankan. Torang dengan santai melempar tubuh Gavin ke lantai. Gavin hanya berada di tingkat legend tengah. Selain 7 langkah pembunuh yang baru diajarkan padanya oleh Devan, dia paling hanya bisa melawan Master Legend atas. Sedangkan kekuatan Torang sudah mencapai mitik atas. Perbedaan kekuatan keduanya sangat besar. Torang bahkan belum bersenang-senang. Bawa 2 perempuan ini ke kamarku. Lalu bunuh yang lain, kata Torang dengan nada cuek. Dia siap bersenang-senang dengan cara lain. Oke, Kak. Torres setuju. Ramirez membawa pedang panjang. Berjalan menuju anggota keluarga Stanza. Bersiap melakukan pembantaian. Dengan Torang di belakangnya. Kalaupun dia membunuh keluarga-keluarga Stanza, tidak akan ada masalah. Seketika anggota keluarga Stanza menangis. Beberapa bahkan sudah mengompol karena takut. Torang, namun, tepat ketika pedang di tangan Ramirez hendak menyerang seorang pria dari keluarga Stanza, terdengar teriakan keras. Devan akhirnya datang. Melihat kondisi mengenaskan Gavin, Devan jadi sangat marah. Meskipun dia dan Gavin belum kenal lama, Gavin sudah menganggapnya sebagai tuannya dan tidak pernah sedikit pun ragu padanya. Meski Gavin tahu kalau dirinya bukan lawan Torang, dia tetap memilih datang untuk menyelamatkan Evelyn. Devan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Kamu Devan. Torang yang hendak berbalik dan pergi, menyipitkan matanya saat melihat Devan datang ke arahnya. Devan mengabaikan Torang dan malah memeluk Gavin. Gavin,
Kamu tidak apa. Maaf Tuan Muda. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Gavin memaksakan senyum ke arah Devan. Lalu pingsan. Telapak tangan Devan perlahan menyentuh tubuh Gavin. Merasakan kerusakan pada tubuhnya. Dengan luka yang diterima Gavin, Devan bisa tahu apa yang baru saja dialami Gavin. Torang hampir mematahkan semua tulang di tubuhnya. Bahkan tulang punggungnya juga patah. Setelah memeriksa lukanya, Devan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Mulai menyembuhkan Gavin. Saat ini, Gavin terluka parah dan harus segera dirawat. Saat Torang melihat situasi itu, ekspresinya berubah. Dia berteriak pada Devan, "Devan, kamu berani mengabaikanku." Devan tetap tidak mempedulikan Torang. Jarum emas 9 akhirat di tangannya segera menembus tubuh Gavin. Cari mati. Torang segera melesat dan menyerang ke arah Devan. Telapak tangannya diayunkan dengan kuat ke bagian belakang kepala Devan. Serangan telapak tangan Master Mitik atas sudah cukup untuk memecahkan granit tebal. Kalau diarahkan ke kepala seseorang, hasilnya mungkin akan jadi seperti bawahan Gavin sebelumnya. Kina langsung meledak penuh darah. Menghadapi serangan telak Torang, Devan pura-pura tidak melihatnya. Dia masih berkonsentrasi untuk merawat Gavin. "Gevan, hati-hati." Odin segera berteriak ke arah Devan. Boom! Telapak tangan Torang penuh kekuatan. Ada suara keras. Seluruh tempat ini terasa bergetar. Namun, telapak tangan tersebut tidak mengenai tubuh Devan. Sebaliknya, pada jarak beberapa sentimeter dari tubuh Devan, serangan itu berhenti. Tidak. Itu seperti tertahan oleh dinding udara yang tak terlihat. Tubuh Baja Sakti. Melihat hal tersebut, tiba-tiba muncul ekspresi terkejut di wajah Torang. Asal tahu saja kalau tubuh Baja Sakti adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh master ilmu bertarung. Setelah menguasainya, setidaknya bisa dibilang seperti punya tubuh kebal. Devan, dia seorang master ilmu bertarung. Apa kamu bercanda? Dia, Torang Sarko, berusia 28 tahun. Tingkat pelatihannya sudah mencapai master mitik atas. Dia sudah dieluk-elukan oleh Paduka Dewa Perang sebagai seorang jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Bahkan Paduka Dewa Perang menegaskan bahwa Torang bisa masuk ke dunia Master Super sebelum usia 30. Meski begitu, bakat seperti ini masih jauh tertinggal dari para talenta berbakat dari keluarga tersembunyi yang ada. Tapi untuk keluarga biasa di dunia biasa, jelas itu sudah berada di tingkat tertinggi. Namun, baru kali ini dia menemukan bahwa Devan sebenarnya adalah master ilmu bertarung. Asal tahu, menurut Torres, usia Devan baru 23 atau 24 tahun. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tubuh Torang mundur beberapa langkah. Matanya penuh dengan rasa takut. Meskipun tingkat kekuatannya sudah mencapai mitik atas, tapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan master ilmu bertarung, kekuatannya jelas berbeda. Mungkin, kalau dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh Baja Sakti Devan. Tak lama kemudian, pengobatan Devan pun selesai. Tulang belakang Gavin yang patah sudah disambungkan kembali. Dia hanya butuh waktu sebelum kembali pulih. Odin, bawa semuanya pergi. Adegan berikutnya tidak cocok untuk kalian lihat, kata Devan acuh tak acuh. Devan, bisakah kamu mengurusnya sendiri? Odin bertanya agak khawatir. Bagaimanapun, Torang adalah murid Dewa Perang. Devan tidak menjawab,
tapi melirik ke arah orang keluarga Sarko termasuk Torang. Lalu berkata perlahan, kalian bisa mulai lari sekarang. Kalian bisa mulai melarikan diri. Kalimat yang sangat sombong. Sudah jelas. Devan siap membunuh. Orang keluarga Sarko berani menyentuh Evelyn. Maka bersiaplah untuk mati. Bersambung. Bab 37. Devan adalah master. Odin segera pergi bersama orang-orang Evelyn dan Gavin. Tapi orang keluarga Sarko tidak berani pergi. Kalian tidak mau pergi. Apa kalian mau mati? Teriak Odin pada orang-orang keluarga Stansa. Orang-orang keluarga Stansa akhirnya merespon. Lalu dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Melihat tatapan Devan, tubuh Torang bergetar hebat. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Tapi, bisakah dia melarikan diri? Devan adalah master. Akhirnya, setelah pertarungan yang cukup sengit, Torang berlutut di hadapan Devan. Kak Torang, aku datang. Devan sudah ditangkap belum? Tepat saat Torang berlutut, sebuah suara terdengar. Nikita datang. Dia didorong oleh Daniel di kursi roda. Dia dengar bahwa kakak Torang, sudah datang dan menawan keluarga Evelyn. Jadi dia meminta ayahnya untuk segera mengantarnya ke sini. Dia ingin melihat adegan Devan dibunuh secara brutal oleh Torang. Tidak, dia tidak bisa melihat lagi. Jadi setidaknya dia ingin merasakan suasananya itu sendiri. Tapi, tidak ada yang menjawabnya. Ruangan itu sangat sunyi. Bahkan jarum jatuh bisa terdengar. Ayah, ada Devan ada di sini. Nikita agak bingung. Tapi karena dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia hanya bisa bertanya pada Daniel. Daniel melihat Torang yang sedang berlutut di depan Devan. Matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia menelan ludah dan berkata, "Ya, bagus, Devan. Dengan Kak Torang di sini. Kali ini, mari kita lihat apa kamu bisa melarikan diri," kata Nikita dengan senyum sinis. "Kenapa aku harus lari?" Devan melirik Nikita dan berkata dengan tenang, "Hehe, apa kamu tahu seberapa kuat Kak Torang? Dia adalah murid Dewa Perang." "Dewa Perang? Apakah kamu tahu? Itu adalah status yang tidak akan pernah bisa kamu capai dalam hidupmu," kata Nikita dengan sangat bangga. Alasan menikahi Torres adalah karena kakak Torang. Dia sudah jadi murid Dewa Perang. Saat Torang jadi Dewa Perang, maka keluarga Simora bisa dapat bantuan lebih. Devan, karena hubungan kita yang pernah jadi suami istri. Cepat sini, jilat kakiku. Dengan patuh berikan ginjalmu padaku. Kalau sudah begitu, aku bisa meminta Kak Torang membunuhmu tanpa rasa sakit, kata Nikita penuh semangat. Mendengar kata-kata Nikita, Torang hampir buang air kecil di celana. "Meminta master ilmu bertarung menjilat kakimu. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Monyet aja gak segoblok itu." Saat ini, Torang sangat ingin menamparkan Nikita sampai mati. Tapi Nikita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia melanjutkan, "Devan, kamu tidak bisukan. Kenapa kamu tidak bicara? Cepat minta ampun." Melihat sikap tegas Nikita, Devan merasa kesal tapi juga lucu. "Kenapa kamu tidak tanya pada yang lain apa yang sedang terjadi?" kata Devan. "Kenapa aku masih harus tanya? Pasti Kak Torang sudah memukulimu sampai berlutut dan memohon belas kasih. Devan, kamu hanya perlu menundukkan kepalamu. Lagi pula, 3 tahun yang lalu,
Bukankah kamu juga melakukan sama? Berlutut dan menjilati kakiku. Bukankah itu selalu yang kamu impikan? Nikita tersenyum. Devan menggelengkan kepalanya. Tidak mau repot-repot mempedulikan wanita sok suci ini. Matanya tertuju pada Torang. Torang gemetar ketakutan. Selesai sudah. Membuat marah seorang master ilmu bertarung. Takutnya hanya gurunya yang bisa menyelamatkannya. Kak Torang, kenapa kamu diam saja? Akhirnya, Nikita sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di tempat kejadian. Jadi dia bertanya, Nikita, kalau kamu tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan banyak omong. Torang akhirnya mengumpat. Jelas Torang tidak mau mati cepat kan? Kak Torang, kenapa kamu memarahiku? Nikita terkejut. Torang, dia sedang berlutut di depan Devan. Pada saat ini, Daniel akhirnya angkat bicara. Haha, ayah, kamu sangat lucu. Bagaimana mungkin Kak Torang berlutut di depan Devan? Tentu saja Nikita tidak percaya. Daniel juga berharap dirinya sedang bercanda. Tapi, ini jelas bukan sebuah bercandaan. Dia bahkan menggosok matanya untuk memastikan apa yang dia lihat itu benar adanya. Aku tidak sedang bercanda, kata Daniel dengan susah payah. Torang, apa kamu punya kata-kata terakhir? Kata Devan dengan nada berat. Devan, jangan bunuh aku. Cuma karena seorang wanita. Kalau kamu melepaskanku, aku akan memberikan wanita manapun yang kamu mau. Bagaimana kalau 4 bandit ganas? Aku akan memberikan semuanya untukmu. Torang tahu hanya ada jalan buntu sekarang. Memohon belas kasihan adalah cara satu-satunya. Namun, Devan tidak menanggapi. Aku tahu, semua ini karena Nikita. Aku bisa membunuhnya untukmu sekarang juga. Torang mengira Devan masih tidak puas. Jadi dia melanjutkan. Mendengar ucapan Torang, Nikita terkejut. Torang, apa yang kamu bicarakan? Torang, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini? Tatapan Devan sangat serius. Berani menyakiti Evelyn dan melukai Gavin sampai seperti itu. Jelas Devan tidak akan melepaskan Torang. Aku murid Dewa Perang. Torang ingin menggunakan Dewa Perang untuk menakut-nakuti Devan. Dewa Perang tidak ada di sini. Bahkan kalau dia ada di sini, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Mati kamu. Devan berhenti bicara omong kosong. Tunggu, guruku menelepon. Dia ingin memberitahumu sesuatu. Pada saat itu, Torang menyerahkan teleponnya pada Devan. Baru saja, dia merasakan niat membunuh Devan. Jadi dia menelepon gurunya terlebih dahulu. Seorang master mau membunuhku, kata Torang lewat telepon. Saat ini, yang bisa menyelamatkannya cuma gurunya. Devan mengambil telepon dari Torang dan menyalakan speakerphone. Devan bertanya, siapa kamu? Aku Paduka Dewa Perang. Sebuah suara yang mendominasi terdengar. Master temanku, kalau muridku sudah menyinggungmu dengan cara apapun itu, aku bicara di sini untuk minta maaf padamu. Kuharap kamu bisa melepaskannya, kata Paduka Dewa Perang. Dia masih sangat puas dengan Torang sebagai muridnya. Torang sangat berbakat. Kalau terus dilatih, dia akan jadi Dewa Perang dalam 10 tahun. Maaf, aku tidak bisa terima permintaan maafmu, kata Devan acuh. Kata-kata Devan membuat Paduka Dewa Perang langsung marah. Bocah, jangan sombong. Kalau sampai sehelai saja rambut Torang rontok, akan kubuat seluruh anggota keluargamu dimakamkan bersamamu. Paduka Dewa Perang berkata dengan penuh emosi. Namun,
Baru selesai bicara, Devan mengetuk kening Torang dengan jarinya. Lubang penuh darah tiba-tiba muncul di dahi Torang. Kemudian, seluruh tubuhnya jatuh lemas ke lantai. Situasi ini membuat takut semua orang yang hadir. Devan membunuh Torang dengan satu jarinya. Tidak memberikan rasa hormat sama sekali pada Paduka Dewa Perang sama sekali. Ayah, apa yang dikatakan Paduka Dewa Perang barusan? Devan seorang master. Bagaimana ini mungkin? Nikita sepertinya baru saja lelucon besar. Daniel menatap Torang yang sudah kehilangan nyawanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Berkata, dia memang master. Dia baru saja membunuh Torang. Bersambung.